warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Oke. Di sini sekarang mata pelajaran kita tentang akidah akhlak. Ayo dibuka bukunya. Buka buku masing-masing. Awal. Buka bukunya, ayo. Sudah ketemu tentang beriman kepada hari akhir? Udah, Bu. Oke. Dicermati ya dan didengar. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir itu artinya percaya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati akan adanya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu adalah hari berakhirnya kehidupan di jagat raya, maupun itu makhluk hidup ataupun benda mati. Semuanya akan hancur. Gunung-gunung meletus, langit runtuh, bumi memuntahkan segala isinya, dan pohon-pohon bertumbangan. Pada saatnya nanti alam kita tempati ini tidak ada lagi. Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahilan." Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Pada hari atau ketika bumi dan gunung-gunung bergoncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti ombak pasir yang dicurahkan. Hari kiamat itu adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di jagat raya. Namun hal itu juga merupakan awal kehidupan yang baru. Semua manusia akan dibangkitkan kembali. Maksudnya akan dibangkitkan kembali itu manusia yang sudah mati itu akan dihidupkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban atas segala hal yang telah dilakukan manusia saat di dunia. Nah, ayo, siapa yang belum paham apa itu beriman kepada hari akhir? Udah paham semua? Udah, Bu. Kita lanjut ya. Bukti kebenaran terjadinya hari akhir. Dibaca ya, jangan lupa loh dibaca, jangan mainan sendiri. Ya, Bu. Yang pertama, dalil nakli dan akli tentang hari kiamat. Ada dua cara untuk meyakinkannya akan datangnya hari akhir itu. Yang pertama, melalui dalil agama yang berupa ayat Al-Quran dan hadis. Apa yang pertama tadi? Dua cara untuk meyakinkan bahwa akan datangnya hari akhir. Yang pertama yaitu melalui dalil agama yang berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan yang kedua
berdasarkan pembuktian akal atau penalaran atau dalil akli. Ayo, tadi apa aja? Dua cara untuk meyakinkan bahwa akan datangnya hari akhir. Yang pertama tadi apa? Ayo, apa? Apa, ayo? Adanya dalil agama yang berupa ayat Al-Quran dan hadis. Apa tadi? Adanya dalil agama dan Al-Quran hadis. Ya. Dan yang kedua, apa yang kedua? Adanya pembuktian akal atau penalaran. Apa yang kedua? Pembuktian atau akal penalaran. Oke, bagus. Ada salah satu dalil, ada salah satu firman Allah yang menyatakan atau menerangkan, innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, keimanan terhadap Allah tidak akan sempurna tanpa keimanan terhadap hari akhir. Keimanan terhadap Allah itu menuntut amal perbuatan. Sedangkan amal perbuatan itu ada yang sempurna dan ada yang tidak, atau baru sempurna jika diiringi dengan keyakinan adanya hari di kemudian. Nah, rukun iman kepada hari akhir itu rukun yang ke 5. Setiap muslim harus mempercayai adanya hari akhir. Ada teori yang dimukakan oleh Edwin P. Hubble tahun 1889 sampai 1953 tentang alam raya. Teori ini dikenal dengan teori The Expanding Universe, atau teori ini merupakan pengembangan dari teori Canlabs tentang asal mula terciptanya alam semesta yang disebutkannya berasal dari Big Bang atau dentuman besar. Nah, Imam Syafi'i dalam Imam Syafi'i ya. Nah, ayo jangan ada yang rame ya. Nah, kita lanjut lagi. Tanda-tanda akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat itu. Kapankah hari kiamat itu terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Nah, gak ada yang tahu, akan Ibu jelaskan ya. Tanda-tanda hari akhir itu, tanda-tandanya hari akhir adalah sebagai berikut. Semakin sedikitnya orang yang berilmu, sementara orang bodoh semakin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai langka orang yang membaca dan mempelajari agama. Dan yang ketiga,
di mana-mana, atau kemaksiatan itu ada di mana-mana gitu loh Dek. Kan di dunia ini kan tidak semua orang itu baik, sempurna, kan ada pun juga kita kan nggak, tanpa kita sengaja kita memiliki kesalahan yang sangat kesalahan yang sangat besar gitu, yang susah kita ampunilah buat diri kita sendiri gitu loh. Hanya Allah yang bisa mengampuni kita kalau kita sudah bertobat, maksudnya udah ada niatan untuk bertobat. Nah, yang keempat, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan yang kelima, manusia kembali menyembah berhala sehingga benar-benar melupakan Allah. Nah, ini Dek, kita jangan sampai lupa kepada Allah Dek. Kita jangan sampai ke anut yang lain. Kan apa ya? Banyak orang yang mengaku agama Islam, ternyata cuma di KTP doang. Dia jarang sholat, malah menyembah yang lain. Aslinya itu musyrik loh Dek, menyembah kayak patung, terus apa, poster-poster, maksudnya itu gambaran kayak gitu Dek. Itu aslinya musyrik Dek kalau bagi umat Islam. Tapi kalau kita misalnya teman kita adalah ya yang beda agama sama kita harus menghormati satu sama lain. Jangan kamu ini, jangan kayak gitu ya. Pokoknya kita tuh harus menghormati satu sama lain, entah itu walaupun agamanya itu berbeda dengan kita. Yang keenam, manusia menjadi cepat marah sehingga dengan perkara yang sangat kecil dapat saling membunuh. Nah, gini Dek ya, kalau seandainya kita ada masalah, walaupun masalah itu kecil, kalau bisa kita jangan pakai kekerasan Dek. Mending kita mengubahnya dengan membaca Al-Quran ataupun sholat. Jangan sampailah kita tuh membunuh orang gitu Dek ya, itu tidak baik Dek. Nah, itulah makanya kenapa kok hari kiamat itu ada. Soalnya apa? Itu kesalahan dari diri kita sendiri. Kita kalau sudah ibu pun juga sama kayak gitu. Kadang-kadang kalau ibu sudah tidak kuat ya ibu berontakan. Maksudnya itu kan ibu marah, memang marah, tapi marahnya itu ke diri ibu sendiri, nggak ke orang lain. Kayak gitu Dek. Kalau bisa ya, kalau kita lagi ada masalah ataupun berantem sama teman, lebih baik kita mau minta maaf dulu walaupun kita nggak salah gitu ya. Terus yang ketujuh, terjadinya penyimpangan dalam peredaran sistem tata surya. Yang delapan, rusaknya Ka'bah. Yang kesembilan, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, Imam Mahdi dan Dajjal, serta binatang yang dapat bicara. Serem. Penjelasan tanda-tanda hari akhir di atas dapat diklasifikasi kepada tanda-tanda yang lebih bersifat intrinsik, yakni yang berhubungan dengan dekadensi moral atau turunnya moralitas manusia, dan tanda-tanda bersifat ekstrinsik, yakni tanda-tanda fisik dan kealaman. Nah, dalam Al-Quran itu berbunyi, Fa'idha nufikha fisyuri nafkhatun tuwahidah wa hamilatil ardu wal jibalu fakata dakkatau wahidah fayawma idhi waqa'atil waqi'ah wa syaqqatis sama'u fahiya yawma idhi wahiyah, yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan bangkit, dan angkatlah bumi dan gunung-gunung,
lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahnya langit, karena pada hari itu langit menjadi runtuh. Quran surat Al-Haqqah 69 ayat 13-16. Nah, sampai sini udah ada yang paham? Kalau belum paham, ayo bertanya siapa yang belum paham tentang apa? Tentang apa? Tentang pengertian hari akhir atau tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ayo, udah paham semua belum? Sudah. Yakin sudah? Ya. Oke, kita lanjut ya. Fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah dan fungsi beriman kepada hari akhir sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maksudnya ini, kepercayaan terhadap adanya hari akhir akan membuat hidup seorang manusia teratur. Dan yang kedua, akan senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa dan sia-sia. Yang ketiga, mendidik manusia untuk belajar dalam rangka memprediksikan dan mempersiapkan masa depan. Ayo, sampai sini ada yang belum paham? Apa sudah? Nah, ibu ituin lagi ya. Ibu kasih pertanyaan. Ayo, apa tadi itu beriman kepada hari akhir? Percaya akan adanya hari akhir. Kalau yang dimaksud dengan hari akhir, Kehidupan manusia di dunia. ayo Napela apa? Ayo Mbak Napela. Berakhirnya seluruh alam semesta. Mbak Umi kurang tepat, nanti dipahami lagi loh ya tentang beriman kepada hari akhir. Jangan rame terus. Dan ayo, apa saja tadi itu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat? Sebutkan 3 saja wes. Kalau gak 2, apa? Ayo Mbak Lisa. Ayo Mbak Catherine. Ayo Mbak Napel. Bisa apa enggak? Ayo. Tadi apa tadi? Ayo apa tadi? Yang pertama adalah semakin sedikitnya orang yang berilmu daripada orang yang bodoh. Dan yang kedua itu mulai langkahnya orang yang membaca atau mempelajari tentang Al-Quran. Apa tadi? Mulai langkahnya orang yang mempelajari Al-Quran. Ya, betul. Nah, dalam buku tafsir Al-Husir Al-Akhir atau
dari Al-Quran Al-Karim ya, itu beriman kepada hari akhir itu adalah pembenaran yang pasti akan terjadinya hari akhir, termasuk percaya dengan kematian dan apa yang terjadi setelah kematian itu, seperti pertanyaan kubur, azab, dan kenikmatan di alam kubur. Terus kita tuh apa ya? Percaya adanya tiupan sangkakala. Nah, jika kita kalau sangkakala itu udah berbunyi ditiup berkali-kali, nah itu tandanya misalnya apa? Ditiup 3 kali ya, itu berarti manusia tuh disuruh bangkit dan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya di dunia, entah itu maksiat ataupun bohongin orang tua, suka berantem. Sudah ada yang udah paham semua? Yaudah, kita tutup ya hari ini. Dilanjut besok lagi ya. Ya, Bu. Ayo. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.